Kisah ini dimulai ketika satu keluarga berlibur ke sebuah pulau. Setibanya di hotel, mereka disambut hangat oleh staf hotel. Mereka adalah Priska, ibu dari Maddox dan Trent, serta suaminya bernama Guy. Di pantai, anak-anak mereka bermain air dan berinteraksi dengan orang lain. Trent bahkan bertemu teman baru yang bernama Idlib. Sementara itu, Priska dan Guy sedang berdiskusi tentang isu perceraian dan bagaimana cara menyampaikannya pada anak-anak. Kebisingan mereka terdengar oleh Maddox dan Trent. Trent kemudian mengambil selembar kertas yang berisi berbagai simbol dan mulai menggambar sesuai dengan simbol itu. Setelah itu, mereka memutuskan untuk makan bersama di sebuah restoran. Di sana, pemilik hotel menawarkan informasi tentang pulau yang memiliki batu indah namun nggak biasa. Pemilik hotel itu hanya merekomendasikannya kepada orang tertentu karena pulau itu merupakan rahasia. Priska tampaknya nggak keberatan, namun tampaknya pemilik hotel nggak suka jika Idlib terlalu akrab dengan tamu. Ya mungkin karena khawatir rahasia pulau itu terungkap. Terjadi keanehan di mana seorang wanita berkulit hitam bernama Patricia tiba-tiba jatuh. Beruntung, Dr. Charles ada di lokasi dan dapat membantu. Mereka kemudian melanjutkan perjalanan ke pantai yang telah direncanakan. Beberapa keluarga lainnya, termasuk keluarga Charles dan keluarga Guy, ikut serta. Setelah melewati batu-batu, mereka akhirnya tiba di pantai itu. Beberapa orang memutuskan untuk berjemur dan berenang, namun tidak dengan dua orang ini yang malah sibuk bertengkar seperti Tom and Jerry. Maddox, salah satu dari mereka, melihat rapper terkenal duduk di tepi tebing dan langsung berkeinginan untuk bertemu dan menyapanya. Namun sayangnya ayahnya nggak mengizinkan. Karena nggak diberi izin, Maddox akhirnya memilih untuk menikmati waktu di pantai. Sesuatu yang tak lazim mulai muncul. Trent menemukan tubuh wanita yang mengambang. Keresahan melanda keluarga Guy dan yang lainnya. Semua mata tertuju pada seorang pria berkulit hitam, seorang rapper yang dimaksud Maddox. Semua bertanya tentang hidungnya yang berdarah. Sementara itu, seorang nenek yang merasa sesuatu yang aneh di dada. Maddox juga merasa pakaiannya menjadi semakin ketat dan nggak bisa dikenakan lagi. Hanya Guy yang yakin bahwa pria kulit hitam bukanlah pelakunya. Mereka juga nggak memiliki sinyal telepon. Lalu muncul tamu baru, yaitu sepasang kekasih bernama Jarin dan Patricia yang sebelumnya mengalami kejang-kejang di restoran. Mereka terkejut melihat semua orang yang berusaha meninggalkan tempat itu. Jarin berusaha mencari jalan keluar, namun akhirnya pingsan. Ketika siuman, dia berada di tepi pantai dan melihat Charles yang tampak kesal. Ibu Charles meminta Charles untuk membantu semua orang melewati situasi ini. Priska kemudian menemui keluarga Charles untuk memberitahu bahwa kedua anaknya juga mengalami hal yang aneh. Dia memberitahu karena Charles adalah seorang dokter. Sayangnya, ibu Charles nggak berhasil diselamatkan dan berhenti bernafas. Charles berpendapat bahwa ibunya nggak tahan melihat mayat dan itulah yang menyebabkan ibunya meninggal. Jarin dan Patricia terkejut melihat Maddox dan Trent yang masih sangat muda, namun tubuh mereka sudah seperti remaja. Priska juga kaget dengan perkembangan Maddox dan Trent. Guy juga merasa heran. Charles yang nggak terima kematian ibunya menyalahkan pria kulit hitam itu. Mereka berdua akhirnya pingsan di dalam gua dan saat siuman kembali berada di tepi pantai. Situasi semakin membingungkan. Semua orang mencari jalan keluar, namun usaha mereka sia-sia. Mereka pingsan dan saat siuman kembali berada di tepi pantai. Charles mulai panik dan melukai Miss Sedan dengan sebuah pisau. Setelah itu, Charles meminta maaf. Situasi yang lebih nggak biasa, bekas luka Miss Sedan bisa sembuh kembali. Ini membuat banyak orang merasa bingung dan nggak masuk akal. Miss Sedan segera menjelaskan bahwa pacarnya mengidap penyakit dan dia tidak membunuhnya. Semua orang berkumpul dan merencanakan untuk melarikan diri dari pantai dengan berenang. Namun ide itu tampak tidak realistis dan berbahaya. Akhirnya semua orang berbagi tentang diri mereka masing-masing agar mereka bisa lebih mengenal satu sama lain. Priska yang memiliki tumor jatuh pingsan dan membuat Maddox dan Trent serta semua orang lainnya sangat cemas. Mereka memutuskan untuk melakukan operasi pada Priska dengan mengangkat tumor di perutnya. Saat perutnya dibelah, lukanya menutup kembali. Mereka mencoba membelahnya lagi dan lukanya kembali tertutup. Namun mereka berhasil menahan luka itu dan mengeluarkan tumor sebesar harapan orang tuanya dari perut Priska. Dan secara ajaib, luka itu menutup dengan sendirinya. Priska merasa sangat bersyukur bisa hidup kembali.
Sementara itu, mayat pacar Miss Sedan hancur dalam beberapa jam saja, membuat semua orang semakin bingung. Kay juga memiliki kerutan di wajahnya. Sementara itu, anak dari Dr. Charles yang bernama Kara dan Trent berbagi cerita dan curhat satu sama lain. Di pantai ini, waktu berjalan sangat cepat. 1 jam berarti setara dengan 1 tahun dalam hidup mereka. Jadi, bisa dibayangkan dalam 1 hari usia mereka bertambah 24 tahun. Sementara itu, semua orang menjadi bingung mencari Kara dan Trent. Tampaknya ada benih-benih cinta antara Kara dan Trent. Terlihat dari cara Kara menatap Trent. Dan yang lebih mengejutkan lagi, Kara hamil hanya dalam hitungan detik. Jari mengungkapkan bahwa Kara sudah hamil selama 5 bulan. Kara sudah bersiap untuk proses melahirkan dengan pertolongan beberapa orang. Ibunya yang bernama Tristan merasa terkejut dan panik mengetahui proses kelahirannya berlangsung begitu cepat hingga bayinya nggak bisa diselamatkan. Tristan dan Charles terlihat sangat cemas dan stres. Charles suaminya bahkan sudah mulai merasa muak dan meminta Tristan untuk berdandan karena wajahnya mulai tampak tua. Dengan sedih, Tristan merasa menyesal telah memilih Charles sebagai suaminya. Charles mencoba melakukan tindakan yang nggak pantas dengan membunuh Miss Sedan. Charles tampak sudah nggak waras lagi dan Kay berusaha mencegahnya. Tristan merasa sangat tertekan dengan perilaku buruk suaminya itu. Mereka kemudian mencoba cara lain untuk bisa keluar dari pulau itu. Sebelum berpisah, Jarim dan Patricia sempat berciuman. Sementara Trent berusaha kabur dengan memanjat tebing, namun hal itu nggak diizinkan oleh Priska. Setelah berdiskusi, mereka menyadari bahwa mereka tampaknya telah ditipu dan mereka adalah orang-orang pilihan. Paspor mereka pun berada di tangan mereka. Mereka dibawa seolah-olah mereka adalah VIP dan pada akhirnya mereka dibuat seolah-olah mereka nggak pernah liburan. Mereka merasa diawasi dari jarak jauh oleh seseorang. Sementara itu, Maddox membicarakan soal perceraian orang tuanya dan bertanya apakah ibunya memiliki pria lain. Yang dijawab dengan anggukan oleh ibunya. Maddox yang merasa kecewa pergi menyendiri ke pantai untuk meredakan perasaannya. Tapi di sana dia menemukan Jarim yang sudah nggak bernyawa. Patricia menangis terseduh melihat suaminya sudah berpulang ke rahmatullah. Sementara itu, bayi Trent dan Kara telah menjadi abu. Trent menguburkan mereka. Kara yang sedikit tertekan memanjat tebing. Dia ingin membawa ayahnya pergi dari pantai itu. Namun saat hampir mencapai puncak tebing, Kara pingsan dan terjatuh. Trent merasa sangat kehilangan. Patricia juga mendadak kejang dan mulutnya berbusa lalu meninggal. Penglihatan Kay pun tiba-tiba kabur. Tristan semakin terpuruk mengetahui Kara telah tiada dan dia semakin menua. Pendengaran Priska juga bermasalah seiring bertambahnya usia. Kay mengungkapkan pada Priska bahwa dia sudah tahu selama ini dia memiliki pria lain. Akhirnya mereka memutuskan untuk nggak bercerai. Maddox dan Trent menemukan sebuah buku yang memberikan mereka ide untuk keluar dari pantai itu dengan menggunakan logam. Mereka melihat ada kamera yang merekam semua aktivitas mereka. Sementara itu, Charles kembali melakukan aksinya dengan pisau. Priska melindungi Kay dan meminta Maddox dan Trent bersembunyi di suatu tempat. Di sana mereka bertemu dengan Tristan yang sudah kehilangan akal. Tristan berulang kali melempar batu pada Maddox dan Trent, dan pada akhirnya batu yang dia lempar justru menimpanya sendiri dan Tristan pun meninggal setelah merintih kesakitan. Priska berhasil menghalau serangan Charles dengan menggunakan pisau berkarat yang berpotensi merenggut nyawa siapapun yang terkena tusukannya, termasuk Charles. Di malam hari, mereka mencoba menghabiskan waktu tanpa tahu harus berbuat apa. Kay dan Priska akhirnya kehilangan nyawa mereka, meninggalkan Maddox dan Trent sebagai satu-satunya yang masih hidup. Keesokan harinya, Maddox dan Trent pun terlihat sudah tua, namun mereka justru sibuk membuat kerajaan pasir. Singkat cerita, Trent berhasil memecahkan kode-kode itu dan mereka berdua menuju ke tempat yang dimaksud oleh kode itu. Mereka sadar bahwa ada pihak yang mencoba menjebak mereka dan merekam aktivitas mereka. Maddox dan Trent menghilang dalam air, membuat pihak yang memantau yakin bahwa mereka telah mati tenggelam. Mereka ternyata menjadi bahan percobaan sebuah proyek obat yang melibatkan waktu. Proyek
itu sukses dan pihak itu akan terus mencari korban untuk proyek mereka. Lalu Medok dan Tran kembali ke hotel dan mengabarkan bahwa mereka adalah satu-satunya yang masih hidup, serta mereka mengembalikan kode gambar yang diberikan oleh bocil bernama Idlib. Dan akhirnya mereka berhasil selamat dan pulang ke bandara, guys. Nah, bagaimana pendapat kalian tentang film ini? Tulis di komen ya, dan saran film apa lagi yang ingin kalian bahas.